hijau sama. Kakak Monika, Bibi Dinda. Kok seletnya semua? Sebelum memulai khutbah, diharapkan bagi yang punya anak kecil harap dipegang dulu sampai khutbah selesai agar terkondisi suksesnya berjalan khutbah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amara. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladhi ja'ala Muhammadan imaman lana wa lisa'iril bashar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، وهو يوم التسبيح والتحميد والتحليل والتعظيم. فسبحوا ربكم فيه وعظموا وتوبوا إلى الله واستغفروا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang tinggi ketakwaannya di antara kalian. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi mulia, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika ia berbuka atau ketika ia berada di Idul Fitri, dan kebahagiaan yang kedua ketika ia bertemu dengan Rabb-nya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Pada hari ini, pada hari Idul Fitri ini, khatib ingin memaparkan sedikit tentang konsep pemikiran wasatiyah dan dinil wasati kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman bahwasannya umat Islam adalah umat yang wasat, umat pertengahan. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Maka kami jadikan umat Islam, jadikan umat kalian adalah umat yang wasat, umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas umat-umat semuanya, dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas kalian. Istilah wasatiyah di sini diambil dari kata wasat. Menurut para ulama ahli lughah, yang bermakna sebagai sesuatu yang di tengah, wasat, atau adil dan afdal, atau yang paling baik. Dan bahasa yang umum yang digunakan dalam keseharian kita hari ini, wasatiyah seringkali kita artikan dengan kata moderat. Sebagaimana Rasulullah SAW
pernah bersabda bahwasannya wasat berarti al-afdal, karena yang di tengah itu yang paling baik. Sebagaimana sabda Rasul, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya, yang di tengah. Dan juga dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengartikan bahwasannya di dalam ayat ini arti kata wasat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Arti wasat di sini kata Ibnu Katsir adalah al-khiyarul husn, adalah al-afdal, al-adil, keadilan, dan al-khiyar, yang paling baik. Jika demikian, pemikiran wasat ini adalah pemikiran pertengahan, tidak ke kanan-kananan, tidak ke kiri-kirian, tidak ifrat, tidak juga tafrid, tidak gulu, tidak tasyadud, pertengahan saja. Sebagaimana kita tahu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah juga wasatiyah. Kalau kita melihat dari kisah dua golongan yang terkenal dalam sejarah Islam, yaitu golongan Khawarij dan golongan Murji'ah. Apa itu Khawarij? Khawarij itu adalah golongan yang dahulunya berada di pihak Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib karena Sayyidina Ali, mereka berkata, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat keras dengan hukum Allah. Karena Ali bin Abi Thalib menerima perdamaian dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Kita bilang mereka golongan ekstrim kanan. Sedangkan pada zaman itu ada golongan Murji'ah. Murji'ah golongan yang mempunyai konsep pemikiran yang sangat longgar. Mereka mengatakan bahwasannya pelaku maksiat, pelaku dosa-dosa besar tidak kafir selama mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita sebut mereka golongan ekstrim kiri. Paham-paham ini seperti ini kadang kita temui hari ini oknum-oknum Islam, yaitu diantara mereka ada yang terlalu ngaku dalam memahami teks agama sehingga cenderung menyalahkan dan menyesatkan kelompok lain yang berbeda pemahaman dengan mereka. Sebaliknya, di sisi lain ada juga oknum-oknum Islam yang terlalu longgar dalam terhadap agama. Mereka menjadikan agama hanya sebagai permainan, sebagai hiasan bibir semata. Kedua sekte ini, Khawarij dan Murji'ah, bukanlah representasi kelompok ideal yang ada dalam Islam. Maka manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah berjalan di antara keduanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan perlu digarisbawahi bahwasannya kata wasat ini bukan hanya pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah saja yang digadang-gadangkan oleh Al-Azhar Syarif. Al-Azhar Syarif, kata para ulama, wasatiyah ini adalah agama Islam, juga adalah agama yang wasat, agama yang pertengahan. Apa buktinya kalau agama Islam ini adalah agama yang pertengahan? Banyak sekali kita lihat di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya kita bisa melihat di dalam surat Al-Fatihah ketika Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Di situ disebutkan bahwasannya ghairil maghdub, yaitu orang-orang Yahudi, waladdallin, dan orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman tentang ciri-ciri orang Yahudi, wa ba'u bi ghadabin minallah. Dan orang-orang Nasrani, waladdallin, adalah orang-orang yang sesat. Makanya orang-orang disampaikan oleh Imam At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi dan ulama-ulama lain mengatakan bahwa orang-orang Nasrani itu orang-orang yang ifrat. Apa itu ifrat? Ifrat mujawazatul had, berlebihan batas. Maksudnya apa? Saking hormatnya orang-orang Nasrani terhadap nabi mereka menganggap nabi mereka adalah Tuhan mereka sendiri. Sedangkan sebaliknya orang-orang Yahudi, mereka ikut tafrid. Saking tafridnya mereka, nabi-nabi yang diutus kepada
kaum Yahudi mereka bunuh semua. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna al-anbiya'i bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka membunuh nabi-nabi mereka dengan bighairil haqq. Bayangkan para nabi orang-orang Yahudi mereka bunuh, sedangkan orang-orang Nasrani saking hormatnya kepada nabi mereka menganggap nabi mereka adalah Tuhannya mereka. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan pada agama kalian. Selanjutnya, innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah. Dan la taqulu thalatha, janganlah kau mengatakan bahwa Tuhan yang ketiga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyaral muslimin rahimahullah. Makanya Islam itu disebut agama yang wasat, agama yang tengah-tengah, agama pertengahan, karena yang tengah-tengah itu yang paling baik. Termasuk dalam hal ibadah. Misalnya taharah, dalam hal bersuci, kata para ulama. Ketika orang-orang Yahudi ketika terkena najis pakaian mereka menggunting pakaian yang terkena najis. Sedangkan orang-orang Nasrani di dalam ajaran mereka tidak mengenal apa itu najis. Bahkan kata ulama-ulama mereka di dalam riwayat, ada ulama-ulama mereka selama 40 tahun tidak menyentuh air. Tetapi Islam dengan syariatnya yang pertengahan datang ketika najis itu bukannya digunting tapi dicuci sampai bersih dan tidak dibiarkan najis, karena najis terkait dengan sah tidaknya beribadah. Berarti yang wasati ini bukan hanya manhaj yang digadang-gadang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Azhar, tapi agama kita tercinta dari segi akidahnya, segi syariatnya, segi akhlaknya yang luar biasa. Hanya nanti sebagian pemikirannya dikumandangkan oleh Al-Azhar Syarif. Jadi demikian Al-Quran, dalil yang menunjukkan agama Islam adalah agama yang wasat, pertengahan. Termasuk dalam hadis Sahih Bukhari menjelaskan kenapa agama ini disebut wasati. Contohnya adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika pada hari kiamat, di dalam Sahih Bukhari, ketika Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan risalah yang aku telah bebankan kepadamu? Nabi Nuh menjawab, ya Allah, saya telah menyampaikan risalah yang engkau telah bebankan. Allah bertanya kepada kaum Nabi Nuh, wahai kaum Nuh, apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian? Kaum Nabi Nuh menjawab, maja'ana min nadir. Gak sampai tuh. Tidak ada seorang pun yang menyampaikan risalah kepada kita, kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, apa bukti, apa saksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah? Nabi Nuh menjawab, saksinya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini di dalam ayat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, untuk menjadi saksi atas manusia-manusia sekalian. Maka dari situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya mengatakan, ya Allah, kami menjadi saksi atas risalahnya Nabi Nuh alaihi salam. Apa buktinya bahwa Nuh telah memberikan menyampaikan risalahnya? Kita tahu di Al-Quran ada surat An-Nuh. Di situ disebutkan bahwa Nabi Nuh berdakwah laila wa nahara, siang dan malam. Sampai disebutkan, diriwayatkan bahwa Nabi Nuh berdakwah 950 tahun dan hanya yang pengikutnya hanya 14 orang. Ada riwayat lain mengatakan bahwasanya pengikutnya maksimal hanya 40 orang.
Berarti 100 tahun tidak sampai 10 orang yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Betapa sabarnya Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi ulul azmi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran mencontohkan bahwa Islam adalah ajaran pertengahan. Konteksnya tidak begini, tidak begitu. Seperti dalil tentang ciri-ciri ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan. Di antara ciri-ciri ibadur rahman Allah mengatakan walladzina idza anfaqu wa lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Ciri-ciri ibadur rahman adalah apa? Yang menginfakkan atau yang membelanjakan hartanya lam yusrifu, tidak boros, walam yakturu, dan tidak kikir dan tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, dan di tengah-tengah demikian, tidak boros, tidak pelit. Allah memberikan dua contoh ajaran yang kita harus mengambil pertengahannya, tidak boros dan tidak pelit. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang agama kita, ajaran-ajaran kita adalah ajaran-ajaran yang wasat pertengahan. Tapi khotib hanya bisa menyampaikan beberapa saja. Mudah-mudahan konsep pemikiran ini bisa dipahami untuk semua, bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling baik. Ajaran-ajarannya juga paling baik dari ajaran-ajaran kaum sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Nanti Om Tolik malam. Bunda minjem sebentar. Sebentar, Bunda minjem sebentar.